merger mungkin saya bukan dalam kapasitas yang tepat untuk menjawab, mungkin dari Kementerian BUMN. Yang jelas dari BNI Syariah kita mendukung langkah apapun juga yang dibuat oleh Kementerian BUMN dan pemerintah dalam memperbesar industri perbankan syariah. Sebagaimana kita tahu bahwa komitmen pemerintah sangat kuat di dalam pengembangan industri perbankan syariah, antara lain dengan membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, ya. Dan kita melihat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sangat optimis sekali. Pertumbuhan kita selalu tinggi. Ya, BNI Syariah pada periode-periode yang lalu pertumbuhannya itu bisa antara 25 sampai 35% per tahun, ya. Dan dengan kualitas yang tetap terjaga, dengan profitabilitas yang juga lebih baik. Nah, kita sangat optimis ke depannya dengan industri perbankan syariah di Indonesia, dan kita juga siap dengan berbagai nanti apapun juga kebijakan policy yang dibuat oleh pemerintah. Dan karena kita yakin bahwa apapun juga yang dilakukan adalah dalam rangka memperbesar industri perbankan syariah di Indonesia, dan juga supaya Indonesia bisa lebih terlihat di mata internasional bahwa kita sebagai negara dengan umat muslim terbesar seharusnya menjadi suatu pusat keuangan syariah di dunia ini. Mungkin itu, Mbak. Arif. Ya. Kalau bicara tentang perbankan syariah, itu kan sekarang biasanya aset kita itu di bank syariah kisarannya 5%, Pak. Tapi pada kondisi pandemi ini, terakhir per Mei justru mencapai 6%. Artinya ada pertumbuhan aset bank syariah. Tetapi di sisi lain kalau kita bicara tentang efisiensi, ternyata kita masih kalah dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Rata-rata itu kalau kita bicara efisiensi kan rasionya BOPO. Ya, operasi, pendapatan operasi itu masih di kisaran di atas 70%, artinya belum cukup efisien jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Apakah menurut Anda ini yang sedang terjadi di bank syariah, Pak? Artinya belum cukup efisien seperti bank konvensional, sehingga mungkin Kementerian BUMN menilai perlu di merger agar ketika ada satu bank syariah yang besar, maka efisiensi tercipta. Misalnya dari sisi ATM, tidak perlu ada 3 atau 4 ATM berbeda, tapi cukup satu tempat. Apakah menurut Anda bank syariah memang belum cukup efisien? Nah, kalau belum, kenapa sampai saat ini kondisi itu masih terjadi, persoalan efisiensi ini? Jadi gini, efisiensi adalah suatu keharusan ya bagi suatu bisnis apapun juga, termasuk bisnis perbankan ya. Itu harus menjalankan operasinya secara efisien. Memang kalau kita lihat indikator dari rasio efisiensi, biasanya itu BOPO ya, dan CIR, cost to income ratio, dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Perbankan syariah itu sedikit lebih tinggi daripada perbankan konvensional. Ya. Namun kita harus memaklumi ini. Kenapa? Karena perbankan syariah tadi sedang dalam fase tumbuh. Pilihannya kan apakah kita akan membiarkan market yang masih terbuka dengan tidak tumbuh karena tidak berani berinvestasi, atau kita berani berinvestasi supaya tetap bisa tumbuh, ya, mengejar market yang sangat potensial tadi.